Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Aku dari anggota kelompok 1K3 akan memperkenalkan para anggota kelompok 1K3. Yang pertama, aku sendiri Adiba Sofi Sahara. Lalu yang kedua ada Muhammad Rifki Aliuddin. Lalu ada Putri Meliani, ada Iya Lutfiana, dan Yuwa Piur Alifah, juga ada Ari Septiana. Di sini kita akan menjelaskan tentang prosedur penanganan kebakaran di laboratorium. Nah, dari judul sebelumnya kita bagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada bagaimana cara memadamkan api, yang kedua media alat pemadam, karakteristik dan sifat pemadamannya, yang ketiga fasilitas yang harus dimiliki laboratorium, dan yang keempat usaha preventif tanggap kebakaran dan cara pelaksanaan pemadaman. Bagaimana cara memadamkan api? Agar bisa memadamkan api secara cepat dan tepat, kita harus memahami sepertiga api meliputi panas, bahan bakar, dan oksigen. Selain itu, harus ada sarana dan prasarana pemadaman kebakaran. Sarana pemadaman api tradisional meliputi karung goni dan pasir, sedangkan sarana pemadaman kebakaran yang bersifat umum antara lain yaitu mobil pemadam kebakaran, hidran, alat pemadam api ringan, sprinkler, dan lain-lain. Selain itu, ada juga alat pemadaman api yang mempunyai sifat sebagai racun api, antara lain karbon monoksida, bahan kimia kering multiguna, dan bubuk kering. Media alat pemadam, karakteristik, dan sifat pemadamnya. 1. Hydrospray. Alat pemadam kebakaran dengan air ini umumnya digunakan untuk kebakaran kelas A. Alat ini biasanya dilengkapi dengan penera untuk mengetahui tekanan air. Penera berwarna hijau menunjukkan alat aman untuk digunakan, sedangkan warna merah menunjukkan tekanan sudah berkurang. Dry chemical powder merupakan jenis bubuk kering yang digunakan untuk kelas A, B, C, dan D. Sedangkan sifat pemadam jenis bubuk kering antara lain yang pertama, menyerap panas dan mendinginkan objek yang terbakar. Yang kedua, menahan radiasi panas. Yang ketiga, bukan penghantar arus listrik. Yang keempat, menutup dengan cara melekat pada objek yang terbakar karena adanya reaksi kimia bahan tersebut saat terjadi kebakaran. Yang kelima, menghambat terjadinya oksidasi pada objek yang terbakar. Yang keenam, tidak berbahaya. Yang ketujuh, efek samping yang muncul adalah debu dan kotoran. Dan yang kedelapan, dapat berakibat korosi dan kerusakan pada mesin ataupun perangkat elektronik. Dan yang terakhir, hanya sekali pakai pada tiap kejadian. Hidran. Hidran digunakan untuk jenis api kelas A dan B. Hidran adalah sistem pemadaman api yang menggunakan media air. Sistem ini biasanya digunakan untuk memadamkan api berskala besar. Fasilitas yang harus dimiliki laboratorium. Yang pertama, APAR. Yang kedua, tangga darurat. Yang ketiga, ada sistem alarm seperti heat detector, smoke detector, dan flame detector. Yang keempat, hidran. Yang kelima, baju tahan panas. Yang keenam, pintu tahan api. Yang ketujuh, jumping seat. Dan yang terakhir, penangkal petir. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai usaha preventif tanggap kebakaran. Yang pertama yaitu mengadakan penyuluhan dan pelatihan tentang pemadaman kebakaran. Yang kedua, adanya SOP cara pengoperasian pada tabung pemadam. Dan yang ketiga yaitu memastikan listrik atau api telah padam sebelum meninggalkan laboratorium. Selanjutnya yaitu cara pelaksanaan pemadaman. Yang pertama,
Selalu siap mental dan jangan panik. Yang kedua, perhatikan arah angin dengan memperhatikan lidah api. Yang ketiga, membelakangi arah angin, menghindar dari sisi yang lain. Yang keempat, semprotkan atau arahkan pada sumber api. Yang kelima, harus tahu jenis benda yang terbakar. Dan yang terakhir, usahakan mengatur dan menahan nafas. Selanjutnya yaitu prosedur evakuasi kebakaran. Yang pertama, bunyikan alarm. Yang kedua, keluar lewat pintu terdekat. Yang ketiga, berkumpul di tempat yang berjarak minimal 30 meter dari sumber kebakaran. Yang keempat, beritahu petugas emergensi mengenai orang-orang yang ada di dalam. Yang kelima, beritahu petugas emergensi mengenai alasan pengosongan ruangan. Dan yang terakhir, jangan masuk ke dalam gedung lagi sampai diizinkan oleh orang yang berwenang. Nah, tadi adalah penjabaran dari materi-materi yang kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.